Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama pada pukul 7.30 pagi dilaksanakan secara onsite dan juga secara online atau live streaming melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi dilaksanakan secara onsite saja tanpa online atau live streaming. Informasi kompak ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua yang boleh sudah mempersiapkan hati dan kita boleh berduduk diam untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dan kita ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur dan berdoa. Kebaikan Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kasih setiamu ya Tuhan berlimpah. Kami boleh menikmati setiap hari-hari kehidupan kami. Khususnya kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bersiap untuk boleh beribadah malam hari ini. Kami bersyukur buat waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami boleh datang mengucap syukur. Untuk kami boleh datang untuk menaikkan pujian sembah kami. Terlebih Tuhan Engkau taburi kami dengan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau panggil Bapa, kita mau panggil Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita, dialah sumber perlindungan kita, segalanya bagi kita. Patut kita datang memuji menyembah Dia malam hari ini. Mari bersama-sama katakan dengan saya, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari dengarkan apa yang kita ucapkan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapan setiap kami. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh puji-pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita bersama-sama dengan segenap hati katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Mari sama-sama percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya kepadamu ya Allah. Mulut memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan bersama-sama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Dia Raja layak dipuji. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari panggil Tuhan kita, Kaulah Tuhanku. Mari sanjung Raja kita, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah
di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami memuji, muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, Dialah harapan, Dialah perlindungan yang kekal, Dialah kekuatanmu, Dialah puji-pujian kita. Haleluya. Oh, Kau Raja, layak dipuji, layak disembah. Oh, haleluya, haleluya. Mari setiap kita datang memuji Dia, mari kita datang meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Apapun masalah dan apapun tantangan kita hari-hari ini, serahkan kepadanya. Dia kekuatanmu, Dia sumber jawaban kita. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari sembah Dia. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, termulia, teragung. Engkau selama-lamanya dalam hati kami Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun hidup kami, memegang tangan kami ketika kami ingin jatuh. Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak ada banyak yang bisa kami lakukan di dalam dunia ini ketika kami menghadapi kehidupan yang hari-hari ini Tuhan semakin tidak menentu. Tetapi kami percaya ada pribadi yang maha kuasa. Ada pribadi yang sanggup memulihkan, sanggup menolong kami, sanggup menyertai kami apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama dan katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku ngemu. Mari bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu
anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, untuk kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku bersyukur padamu. Amin. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku kami memujimu. Ku memujimu Tuhan. Ku memujimu. Oh, ku memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan turun bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada setiap kami. Sehingga biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak hati-Mu menjadi bagian kami malam hari ini. Terima kasih. Segala kuasa, roh-roh jahat di udara yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, ataupun ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, rekan-rekan senior saya. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan membawakan renungan di komisi Umas ini. Dan terlebih dahulu saya minta nuwun dulu karena saya sekarang juga sudah bergabung di komisi Umas baru ini. Jadi saya sekarang sudah menjadi bagian daripada Umas. Puji Tuhan, dan tidak terasa saya diberi umur sama Tuhan sampai pada usia Umas ini. Dan terima kasih juga kepada ketua atas kesempatan ini yang sudah diberikan kepada saya bisa menyampaikan renungan untuk komisi Umas. Baiklah, sekarang saya mau menyampaikan renungan dengan judul menghadapi masalah dengan respon yang benar. Sebelumnya, mari kita buka di Alkitab kita yang di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pada kondisi saat sekarang ini di mana kita sudah masuk dalam usia emas, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri kita, baik perubahan fisik maupun mental. Perubahan secara fisik harus kita terima, setuju atau tak setuju, mau atau tidak mau, itu sifatnya alamiah. Ya. Contoh, ya, kemarin beberapa saat yang lalu saya ini tidak sengaja karena saya ini paling nggak suka bercermin. Habis mandi saya bercermin, saya lihat kok rambut saya sebelah sini sama sebelah sini kok sudah memutih. Ya. Nah, itulah ya tandanya perubahan fisik. Mau tidak mau, ya, setuju atau tidak setuju, perubahan fisik itu harus kita terima. Sedangkan perubahan mental harus kita kendalikan, ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita berpikir bahwa hidup ini dapat dijalani tanpa masalah, maka kita sendiri yang bermasalah. Sebab pola berpikir yang demikian adalah salah. Perlu kita pahami bahwa hidup kita ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak mungkin tidak bermasalah. Ya. Sebab dunia ini sudah jatuh dalam dosa dengan segala masalah yang ada. Dengan pemahaman ini bukan berarti kita berharap hidup kita sulit. Ya, kita harus berjuang menghadapi dengan tekun, giat dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita ini yang sudah dewasa secara rohani tidak dengan mudahnya meminta Tuhan agar mengangkat masalah kita. Tuhan, aku saat ini punya masalah yang berat. Tolong dong angkat masalah saya. Tolong dong lalukan saya dari masalah yang berat ini. Ya. Tolong dong. Ya. Namun sebaliknya kita akan meminta pencerahan dari Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan untuk mengerti sebenarnya apa yang Tuhan mau dengan masalah yang kita alami ini. Bahkan kita dengan sikap hati yang benar minta diubah dan disempurnakan oleh Tuhan. Kita harus dengan penuh tanggung jawab berusaha menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan semua potensi yang telah dikaruniai Tuhan kepada diri kita, dan tentunya dengan memohon pimpinan daripada Tuhan. Saat kita dalam menggumuli masalah hidup ini, Tuhan itu sebenarnya hendak mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dan membentuk kita menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Jangan pernah berpikir Tuhan dengan mudah mengubah hidup kita tanpa mengajak kita bergumul untuk bertanggung jawab dan meningkatkan integritas kita. Kalau setiap masalah yang kita hadapi dan selalu dengan serta-merta diselesaikan Tuhan dengan mudah, maka kita tidak dapat belajar menjadi dewasa. Karena kita tidak pernah mengalami konflik, ya,
tidak pernah mengalami pergumulan, maka sulit untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah, tidak menjadi pribadi yang kokoh. Dengan demikian, kita tahu bahwa masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami bukanlah masalah lagi, tetapi pelajaran berharga yang membawa berkat abadi. Yakobus di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus merasa senang, kita harus merasa happy, sekalipun kita menghadapi berbagai pencobaan dan masalah. Kita setuju, katakan amin. Ini berarti berkat Tuhan bukan hanya sesuatu yang dirasa enak atau tidak enak saja. Kesulitan pun bisa berubah berkat Tuhan, asal kita tahu bagaimana meresponinya. Sekali lagi, asal kita tahu bagaimana meresponinya. Masalah-masalah yang menyangkut kebutuhan jasmani dan berbagai masalah yang mencakup kehidupan fana bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sangat penting. Ya, masalah yang terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah masalah kekekalan. Sekali lagi, masalah yang terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah masalah kekekalan. Masalah bagaimana hidupnya dapat melakukan kehendak Bapa, menjadi pribadi seperti yang diinginkan Bapa, sehingga kita dapat dikenal oleh Tuhan sebagai anak-anak yang taat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar karena kasih pada Tuhan. Tuhan sering mengizinkan kita ada di dalam berbagai masalah-masalah berat dengan maksud untuk kita bisa berubah menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Sebab tidak mungkin ada perubahan tanpa kejadian-kejadian dalam kehidupan. Itulah sebabnya Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kalau kita menghadapi suatu persoalan yang berat, kita harus merespon dengan benar. Ya, sekali lagi, kita harus merespon dengan benar. Bagaimana kita bisa menemukan bagian mana dalam karakter kita yang hendak diubah oleh Tuhan? Kita harus menerima campur tangan Tuhan melalui berbagai persoalan hidup yang kita hadapi untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita berdoa minta supaya memperoleh jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi itu tidak salah. Tetapi meminta hikmat dari Tuhan untuk mengerti bagian karakter kita yang mana yang hendak diubah oleh Tuhan itu jauh lebih penting. Minta hikmat kepada Tuhan. Karakter-karakter kita yang mana yang akan diubah oleh Tuhan, itulah yang jauh lebih penting. Kalau kita merespon sesuatu dengan benar dan memberi diri diubah, maka persoalan akan selesai pada waktunya. Tentu kita juga harus bertanggung jawab atas setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini,
dan senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus dalam segala hal yang kita kerjakan. Jadi penting sekali kita merespon segala sesuatu yang kita hadapi dengan benar. Itulah yang menjadi kekuatan kita di saat yang sulit sekalipun. Nilai-nilai yang perlu kita pegang yaitu, sekali lagi, nilai-nilai yang perlu kita pegang yaitu bahwa kasih karunia Allah yang kita terima bukan hanya memberi berkat dan pengalaman rohani yang menyenangkan, melainkan juga memberi sebuah kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, apa yang kita lakukan kalau kita sudah memegang nilai-nilai yang harus kita pegang dan kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Belajarlah memberi respon yang baik setiap kali ada masalah yang muncul. Mintalah hikmat Tuhan agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas segala anugerah-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dengan usia kami yang sudah menjadi usia emas, bukan sesuatu yang mudah bagi kami, Tuhan. Untuk kami boleh meresponi segala sesuatu yang kami alami dengan benar. Terima kasih, Tuhan, atas segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan dan kami boleh merenungkan kebenaran-kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga kami pada usia-usia yang sudah emas ini, Tuhan, tetap memiliki respon yang benar dalam setiap kami menghadapi masalah yang ada. Terima kasih, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus memimpin dan memberikan berkat-berkat jasmani maupun rohani kami. Terima kasih, Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Kau memberkati kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan hidup kami ini penuh dengan kebahagiaan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih, Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah melimpah atas kami, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan ini diberkatilah engkau, diberkatilah segala usaha kita, dan kita semua dijadikan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini dimateraikan. Haleluya. Amin.